Dunia kembali dikejutkan oleh dinamika konflik di Timur Tengah, khususnya di Gaza, yang terus menjadi sorotan internasional. Salah satu peristiwa yang mencuri perhatian adalah kedatangan pasukan perdamaian Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Gaza, menyusul perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Misi ini tidak hanya menjadi simbol komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia, tetapi juga respons atas insiden tragis yang melibatkan rumah sakit Indonesia di Gaza yang dilaporkan terbakar akibat serangan militer Israel. Namun, yang mengejutkan banyak pihak, kedatangan pasukan TNI ini seolah membuat aktivitas militer Israel di Gaza terhenti, dengan laporan bahwa tentara Israel Defense Forces (IDF) bersembunyi dan tidak menunjukkan aktivitas militer yang signifikan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung perdamaian dan kedaulatan Palestina. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga menekankan perlunya investigasi menyeluruh terhadap pelanggaran kemanusiaan di Gaza, khususnya serangan terhadap warga sipil di Rafah. Kedatangan pasukan TNI di Gaza pada awal 2025 menjadi sorotan dunia. Indonesia, yang memiliki pengalaman panjang dalam misi perdamaian PBB, termasuk di Lebanon melalui UNIFIL, mengirimkan kontingen yang terdiri dari personel terlatih, termasuk pasukan khusus, medis, dan logistik. Menurut Kepala Pusat Informasi TNI, Mayor Jenderal Nugraha Gumilar, pasukan TNI siap melaksanakan operasi perdamaian dimanapun atas perintah negara dengan misi utama menjaga stabilitas dan keamanan. Namun, yang menarik perhatian adalah laporan bahwa aktivitas militer Israel di Gaza tiba-tiba mereda setelah kedatangan TNI. Beberapa sumber menyebutkan bahwa tentara IDF bersembunyi dan tidak menunjukkan aktivitas militer yang signifikan di wilayah tersebut. Fenomena ini memicu spekulasi, apakah kehadiran TNI benar-benar mengguncang Israel, atau ada faktor lain yang memengaruhi situasi ini. Ada beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan mengapa aktivitas militer Israel tampak terhenti setelah kedatangan TNI. Kedatangan pasukan TNI di bawah mandat PBB menempatkan Israel dalam posisi sulit. Serangan terhadap pasukan perdamaian PBB, seperti yang pernah terjadi di Lebanon, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Sebelumnya, Israel dikecam dunia setelah serangan terhadap posisi UNIFIL di Lebanon Selatan pada Oktober 2024 yang melukai 2 personel TNI. Kehadiran TNI di Gaza kemungkinan membuat Israel lebih berhati-hati untuk menghindari insiden serupa yang dapat memicu kecaman lebih lanjut dari komunitas internasional. Israel dikenal dengan pendekatan militer yang sangat terencana. Penghentian aktivitas militer di Gaza bisa jadi merupakan bagian dari strategi untuk mengamati situasi baru yang diciptakan oleh kehadiran pasukan asing, termasuk TNI. IDF mungkin memilih untuk menyembunyikan kehadiran mereka untuk menghindari konfrontasi langsung dengan pasukan perdamaian yang dapat memperumit operasi mereka. Konflik Israel tidak hanya terjadi di Gaza, tetapi juga di Lebanon, di mana mereka menghadapi Hezbollah. Pada 2024, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon Selatan yang memicu ketegangan dengan UNIFIL. Kemungkinan Israel mengalihkan sumber daya militernya ke front lain, sehingga mengurangi aktivitas di Gaza untuk sementara waktu. Kehadiran TNI yang mewakili negara Muslim terbesar di dunia memiliki dampak simbolis yang kuat. Indonesia dikenal sebagai pendukung vokal kemerdekaan Palestina, dan kehadiran pasukannya di Gaza dapat dilihat sebagai sinyal kuat bahwa dunia internasional, khususnya negara-negara Muslim, tidak akan tinggal diam menyaksikan pelanggaran di Gaza. Hal ini mungkin memengaruhi perhitungan strategis Israel. Konflik di Gaza bukanlah hal baru. Sejak puluhan tahun lalu, wilayah ini menjadi pusat ketegangan antara Israel dan Palestina dengan eskalasi kekerasan yang berulang kali terjadi. Salah satu pemicu terbaru adalah serangan besar-besaran yang dimulai pada Oktober 2023 ketika Hamas melancarkan serangan ke Israel Selatan, menewaskan lebih dari 1.100 orang dan menyandera ratusan lainnya. Israel membalas dengan operasi militer besar-besaran di Gaza yang menurut otoritas Palestina telah menewaskan lebih dari 50.000 orang hingga April 2025. Sebagian besar adalah warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.
Di tengah situasi ini, Indonesia, sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, secara konsisten menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, tetapi memiliki kontak tidak resmi di bidang perdagangan, pariwisata, dan keamanan. Namun, hubungan ini memburuk setelah serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza pada akhir 2023, yang menurut laporan menyebabkan kerusakan signifikan dan korban jiwa. Insiden ini memicu kemarahan di Indonesia, mendorong pemerintah untuk mengambil langkah lebih aktif dalam mendukung Palestina. Kedatangan pasukan perdamaian TNI di Gaza adalah momen bersejarah yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dan solidaritas dengan rakyat Palestina. Respons Israel, yang tampaknya mengurangi aktivitas militer di Gaza, mungkin mencerminkan kombinasi tekanan diplomatik, strategi militer, dan dampak simbolis dari kehadiran TNI. Namun, misi ini juga penuh tantangan, mulai dari risiko keamanan hingga kompleksitas politik di lapangan. Dengan pengalaman panjang dalam misi perdamaian PBB dan dukungan kuat dari rakyat Indonesia, TNI memiliki peluang untuk memberikan dampak positif di Gaza. Keberhasilan misi ini tidak hanya akan membantu warga Gaza, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam diplomasi kemanusiaan global. Di tengah ketidakpastian konflik yang terus berlarut, kehadiran TNI adalah secercah harapan bahwa perdamaian, meskipun sulit, bukanlah hal yang mustahil. Catatan, artikel ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia hingga Mei 2025 dan mencerminkan perspektif yang berimbang dengan mempertimbangkan narasi dari berbagai sumber. Untuk perkembangan terbaru, pantau sumber berita terpercaya atau laporan resmi PBB.